Halo semuanya, halo teman-teman psikologi yang suka belajar. Saya Narasri Utami, dan kali ini kita akan belajar kembali tentang psikologi kognitif. Temanya adalah tentang proses berpikir, membentuk logika, dan membuat keputusan. Video kali ini masih berkaitan dengan video kemarin yang berjudul tentang proses eksekutif. Kalau ada yang belum nonton, ditonton dulu ya. Jadi ini video kelanjutannya. Definisi dari berpikir. Berpikir adalah proses yang membentuk representasi mental baru melalui transformasi informasi oleh interaksi kompleks dari atribusi mental yang mencakup pertimbangan, pengabstrakan, penalaran, penggambaran, pemecahan masalah logis, pembentukan konsep, kreativitas, dan kecerdasan. Kita bedah satu-satu nih, maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman, berpikir adalah proses yang membentuk representasi mental. Kita pahami dulu apa sih maksudnya representasi. Teman-teman harus tahu nih, representasi itu maksudnya adalah wakil. Ya kan, misalnya kita Dubes. Dubes itu adalah duta besar Amerika, itu adalah representasi Indonesia di Amerika. Jadi seorang wakil yang mewakili orang Indonesia di Amerika, representasi. Nah, berpikir itu proses yang membentuk representasi mental, yaitu maksudnya berpikir itu membentuk gambaran secara mental di dalam kepala kita. Misalnya nih, ini adalah handphone. Ini adalah handphone ya. Nah, saya akan memikirkan handphone ini. Artinya, saya akan menggambarkan handphone ini di dalam kepala saya. Nah, itu adalah namanya representasi mental. Nah, ini ada 3 ide dasar berpikir. 1, berpikir itu terjadi secara internal. Pasti berpikir itu terjadi di dalam kepala kita. Dia tidak mungkin terjadi di luar, tapi terjadinya di dalam. Yang kedua, berpikir adalah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Kita tahu saat di dalam kepala kita ada namanya proses persepsi. Dan proses persepsi itu melibatkan manipulasi. Manipulasi itu artinya kita ubah ke dalam hal-hal yang membentuk atau memiliki makna sehingga kita bisa mudah ingat. Jadi kita tuh selalu memaknakan informasi yang kita terima. Nah, itu salah satu contoh dari manipulasi. Yang ketiga, berpikir bersifat langsung dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau langsung menuju pada solusi. Nah, itu tadi berpikir. Sekarang kita lanjut tentang logika. Apa itu logika? Jadi, kalau kita tahu nih, proses berpikir dan logika itu adalah 2 hal yang berbeda. Semua orang tuh bisa berpikir, namun kesimpulan mereka mungkin berbeda. Yang satu logis dan yang satu tidak logis. Jadi paham ya sampai sini ya, semua orang bisa berpikir, tapi ternyata untuk mencapai cara berpikir yang logis, itu tidak semua orang bisa, atau tidak semua orang sama logikanya. Nah, sekarang ada teori tentang memahami konsep logika. Jadi kalau kita ngomongin logika, kita akan memakai konsep dari filsuf Aristoteles yang memperkenalkan sistem penalaran argumen atau sering disebut dengan silogisme. Ini contohnya silogisme, teman-teman. Jadi ada premis mayor. Banyak ular yang berwarna cerah berbisa. Premis minornya, ular copperhead tidak berwarna cerah. Jadi konklusinya apa? Jadi konklusinya adalah copperhead bukan ular berbisa. Itu contoh silogisme yang pertama. Kita lihat contoh silogisme yang kedua. Premis mayornya, jika aku bekerja selama seminggu, aku akan mendapat cukup uang untuk pergi ke pantai. Premis minornya, aku akan bekerja selama seminggu. Konklusinya, oleh karena itu, aku akan mendapat cukup uang untuk pergi ke pantai. Terdengar logis ya, 2 silogisme ini. Kita gampang ngelihatnya, gampang banget gitu doang. Gitu. Nah, kalau kita bahas logika dengan premis-premis yang 2 contoh seperti tadi, kita tuh dapat dengan mudah menentukan kesimpulan yang seseorang ambil tuh logis apa nggak logis. Contohnya tadi tentang ular copperhead, atau tentang bekerja terus bisa dapat uang terus ke pantai. Kita gampang menentukan yang logis yang mana. Mudah banget. Tapi teman-teman, kenyataannya saat kita di dunia nyata, kita tuh tidak akan semudah itu mengambil konklusi dari banyak premis yang tidak jelas. Tidak jelas kan kalau di dunia nyata, mana premis mayor, mana premis minor, dan apakah ada premis mayor dan premis minornya? Nggak jelas gitu kalau di dunia nyata. Selanjutnya, keputusan. Esensinya, sebuah keputusan merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan. Keputusan terjadi ketika seseorang yang memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga ia melakukan sebuah tindakan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginannya. Iya kan? Kita biasa mengambil keputusan karena kita tuh punya kebutuhan dan mau mencapai kebutuhan itu. Secara intuitif, keputusan yang baik adalah keputusan yang memilih tindakan terbaik yang ada ketika dihadapkan pada ketidakpastian mengenai konsekuensi. Dan pada dasarnya, semua orang tuh pasti selalu mengambil keputusan yang terbaik.
menurut dirinya. Ini adalah sebuah pijakan, teman-teman, yang harus kita pahami, apalagi sebagai seorang psikolog, sebagai seorang konselor, sebagai orang terapis, kita harus paham fakta ini, bahwa semua orang pasti selalu mengambil keputusan yang terbaik menurut dirinya. Kalau kita udah punya kepercayaan itu, kita bisa lebih empati sama orang lain. Saat mengambil sebuah keputusan, orang tidak hanya menggunakan logika, namun juga melibatkan emosi. Nah, di sini serunya teman-teman, memahami teori tentang keputusan. Misalnya nih, mahasiswa tuh sedang dilema. Ia bingung mau menghabiskan malam minggunya dengan hangout sama teman-teman atau belajar materi kuliah karena sudah mau UAS. Nah, ini kan mahasiswa yang lagi bingung nih, mau hangout dulu apa belajar ya? Kalau mahasiswa itu hanya mengandalkan logika, pasti semua mahasiswa akan memilih belajar. Karena UAS itu lebih penting buat masa depan. Tapi kenyataannya enggak, kan? Kenyataannya enggak semua mahasiswa memilih belajar, dan banyak yang lebih memilih hangout. Aktivitas utama dalam pembuatan keputusan adalah mengevaluasi tiap pilihan yang memungkinkan dan menentukan mana yang paling menguntungkan dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, saat seseorang dihadapkan pada situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan, maka seseorang tuh otomatis akan menimbang nih konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari masing-masing pilihan tuh gimana sih? Dan pasti mereka memilih pilihan yang konsekuensinya paling dapat dia terima. Nah, kita lanjut ya tentang bukti neural saat proses pengambilan keputusan secara psikologi kognitif. Jadi ada penelitian eksperimen. Subjek diminta untuk membayangkan neuroimaging, sebuah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang ada. Saat orang itu nih, responden itu lagi disuruh memilih pilihan-pilihan, terlihat ada aktivitas otak bagian amigdala, juga korteks frontal atau prefrontal cortex di bagian depan ini tentang eksekutif. Jadi mereka itu saat memilih, terlihat ada dua aktivitas itu di bagian otak, dua itu, amigdala dan korteks frontal. Jadi mereka itu terlihat ketika diminta berpikir antisipasi akan kehilangan uang atau akan bertambah uang. Jadi eksperimennya kurang lebih mereka disuruh membayangkan nih, berpikir tentang antisipasi kehilangan uang atau akan bertambah uang. Nah, ada juga aktivitas otak yang bekerja selain dua tadi, yaitu bagian nukleus accumbens. Ini sistem yang menggunakan dopamin. Sistem yang mengeluarkan dopamin saat membayangkan konsekuensi yang menyenangkan atau mendapatkan uang. Sebelumnya ini nih, kita melihat ya ada dua bagian utama yang aktif, yaitu amigdala dan korteks frontal saat seorang diminta mengambil sebuah keputusan. Nah, di video sebelumnya nih, kita udah belajar amigdala itu adalah bagian yang mengelola emosi. Korteks frontal adalah bagian eksekutif yang untuk mikir berat-berat atau ya mikir yang pengambilan analisis dan segala macam. Jadi secara singkat nih teman-teman, kebayang ya kalau sebuah proses pengambilan keputusan itu selalu melibatkan dua bagian otak tersebut. Jadi artinya apa nih? Nah, artinya adalah ternyata emosi itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Asumsinya adalah pembuatan keputusan itu kan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan tujuan tersebut itu selalu bersifat emosional atau mengejar kebahagiaan. Ada juga asumsi bahwa emosi itu biasanya mengganggu pembuatan keputusan yang rasional. Jadi ada dua asumsi nih. Contoh ya, kita tahu nih kalau kita itu harus menabung untuk masa depan. Tapi sering kan kita itu punya keinginan juga untuk bersenang-senang. Nah, saat itu dia membuat kita memutuskan mengambil uang dari tabungan dan menggunakannya untuk kesenangan sesaat, misalnya beli barang-barang mahal, beli HP keluaran terbaru, atau healing, atau liburan keluar kota, atau staycation gitu. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa menabung itu penting, tapi kita sering tergoda untuk mengambil keputusan yang bersifat menyenangkan jangka pendek. Nah, dalam pandangan modern, emosi itu memainkan peran adaptif sekaligus disfungsional dalam proses pembuatan keputusan. Masih ingat ya, contohnya proses adaptif itu adalah fight or flight. Pasti teman-teman udah sering banget dengar tuh fight or flight. Peran adaptif contohnya fight or flight. Peran adaptif fight or flight itu merupakan peran emosi paling dasar dalam mengambil keputusan. Sama seperti hewan. Hewan tuh juga punya sistem berpikir fight or flight yang melibatkan emosi. Jadi saat seseorang merasa terancam, biasanya sistem emosi di otak itu akan mengeluarkan pertahanan diri dengan cara fight, berantem, atau flight, pergi, terbang. Nah, peran emosi ini akan memungkinkan orang tuh bertahan
untuk menyesuaikan diri di lingkungan. Contohnya apa sih fight or flight? Misalnya contohnya nih, saat orang lagi merasa terancam, misalnya dia lagi di kelas, terus tiba-tiba ada datang pembuli gitu jahat. Misalnya orang ini mau bully, kamu orang jelek banget sih gitu. Nah, orang tuh kan yang dibully akan merasa terancam ya. Biasanya saat dia merasa terancam, emosinya akan mendorong dia melakukan salah satu antara dua hal ini, fight, melawan balik, apa sih ganggu-ganggu aja gitu, atau flight, takut terus pergi. Nah, itu adalah peran adaptif emosi. Lalu disfungsionalnya apa? Nah, contoh emosi yang disfungsional itu kita balik lagi nih ke contoh mahasiswa yang tadi, dilema malam minggu mau kemana. Dia kan dilema ya, mau pergi hangout sama teman-temannya atau belajar nih persiapan UAS. Kalau mengandalkan logika, tentu mahasiswa akan memilih belajar, karena belajar itu akan lebih bermanfaat jangka panjang. Nah, namun ada mahasiswa pastinya ya yang memilih hangout. Di sini contoh sistem emosional mengendalikan perilaku, yakni dia cenderung memilih kesenangan yang sifatnya langsung tersedia, jangka pendek, dan mengabaikan pentingnya hasil jangka panjang demi masa depan. Jadi ini adalah contoh emosi yang disfungsional. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Kalau misalnya punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau punya materi yang ingin dibahas lainnya, silahkan juga tulis di kolom komentar pengennya bahas apa sih tentang kognitif dan emosi ini. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Bye-bye, semoga bermanfaat.